Guys, saran gua mulai sekarang gunakan uang lo dengan bijak. Karena krisis ekonomi udah di depan mata. Gua nggak berharap ini terjadi. Cuma sepertinya udah susah buat dihindari. Apakah lo tahu kalau tahun ini Indonesia harus bayar utang jatuh tempo sekitar 1.350 triliun. Alamak. Ini berarti akan memakan sekitar sepertiga dari APBN kita tahun ini. Gimana? Kaget kan? Sama bos. Gue juga kaget pas tahu soal ini. Kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ketimpungan harus bayar hutang segitu banyaknya loh. Gara-gara bayar utang ini nih, akan ada program-program strategis pemerintah yang terancam nggak jalan. Dan kalau program nggak jalan, itu akan bikin roda ekonomi mandek bos. Akibatnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak pabrik tutup, rakyat banyak yang jadi pengangguran. Lupain deh janji manis si Gibran yang katanya akan siapin 19 juta lapangan kerja. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Itu bullshit bos. Kalau kata netizen, gimana dia mau sediain lapangan kerja? Kalau dia sendiri aja masih dicariin bapaknya. Gue disclaimer dulu ya. Gue bukannya nakut-nakutin nih. Tapi kalau berkaca dari para ahli ekonomi nih, negara kita emang lagi menuju krisis nih. Ya, setidaknya itu yang tergambar di survei LPM UI. Dari hasil survei ini, LPM mencatat mayoritas ahli loh, yaitu 23 ahli dari 42 ahli atau 55% responden lah setuju bahwa kondisi ekonomi saat ini udah memburuk dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Kalau yang ngomong udah ahli, tentu nggak sembarangan dong. Mereka ngambil keputusan berdasarkan data-data indikator yang mereka dapatkan dari sumber-sumber yang valid dan akurat tentunya. Lalu apa sih penyebab utamanya kita berada di jurang krisis? Penyebab utamanya adalah korup dan korupsi gila-gilaan. Terutama yang terjadi di rezim Jokowi kemarin. Seandainya aja nggak ada korup dan korupsi nih, jumlah kerugian negara itu sangat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia loh. Nah selanjutnya nih, gue mau ngelis nih 5 besar daftar korup dan korupsi yang menurut gue angkanya fantastis banget. Dan membawa kita semua menuju jurang krisis ekonomi. Gue list dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Pertama BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merugikan negara 138 triliun bos. BLBI adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto pada 1997 lalu. Program itu dikeluarkan karena sejumlah krisis likuiditas berbagai bank saat itu karena kredit macet nih. Yang akhirnya bikin krisis terhadap kepercayaan rupiah yang menurun sejak Juli 1997. Karena krisis itu, akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk membantu bank nasional yang sulit likuiditas tapi masih sehat. Dan bank yang nggak sehat segera dilikuidasi dan digabung. Tapi sayangnya bantuan pemerintah itu nggak dimanfaatkan dengan baik loh. Kong kali kong antara Konglo dan oknum pejabat serakah akhirnya malah menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan. Dan puncaknya adalah gerakan rakyat yang mengakibatkan Presiden Soeharto turun tahta pada tahun 1998. Kedua, penyelewengan anggaran bansos yang merugikan negara sekitar 250 triliun loh. Di konten gua sebelumnya, gua pernah bahas soal adanya indikasi penyelewengan dana bansos sebesar 250 triliun ini. Dan berdasarkan pernyataan Opung Luhut nih, yang mengatakan dari 500 triliun dana bansos zaman Jokowi, yang sampai ke rakyat cuman setengahnya loh. Atau 50% aja. Berarti 50% dari 500 triliun itu adalah 250 triliun. Itulah kira-kira duit kita yang hilang entah kemana. Kita tahu kok bansos itu andalan Jokowi untuk menjaga citranya. Dan terindikasi juga digunakan untuk memenangkan anaknya di Pilpres kemarin.
Jadi kemungkinan besar duit kita yang hilang senilai 250 triliun itu digunakan untuk kepentingan pribadi Jokowi kayaknya. Alamak. Nggak salah kan kalau ada yang berspekulasi kayak gitu? Makanya, supaya nggak ada spekulasi macem-macem nih. Periksa deh Jokowinya, suruh dia pertanggungjawabkan. Karena posisi dia waktu itu adalah penanggung jawab tertinggi pemerintah loh. Gimana kejaksaan? Berani nggak periksa Jokowi? Kalau KPK mah gue yakin nggak bakal berani ya meriksa juragannya. Ketiga, korupsi PT Timah yang mengakibatkan kerugian negara hampir 300 triliun. Kasus PT Timah ini terjadi pada masa kekuasaan Presiden Jokowi lagi loh. Ini diperkuat oleh keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan negara mengalami kerugian senilai 300 triliun gara-gara pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. PT Timah pada 2015 sampai 2022 beberapa orang sudah diproses hukum. Tapi banyak yang menduga yang ditangkap itu cuman kroco-kroconya aja. Dalang utamanya belum tersentuh hukum, bos. Nah, nama Jokowi juga disebut dalam persidangan kasus ini loh. Tapi tidak ada yang berani periksa dia loh. Lalu yang keempat nih, yang lagi heboh soal korupsi Pertamina yang merugikan negara senilai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Itu nolnya panjang bener kayaknya. Ini adalah kerugian negara dari tahun 2018 sampai 2023. Berikut gue rangkum nih beberapa pertanyaan dari masyarakat soal isu ini. Sambil gue coba jawab menurut pemikiran gue sendiri ya. Siapa presiden waktu itu? Ya Jokowi. Apakah Jokowi tahu siapa pemainnya? Iya, dia tahu kok. Dari mana gua tahu kalau dia tahu? Ya karena dia ngaku sendiri kenal sama yang namanya mafia migas. Lalu kenapa Jokowi nggak tindak mafia migas? Gua rasa karena dia nggak berani ya. Kenapa dia nggak berani? Karena mungkin dia dapat bagian dari situ. Apakah itu berarti Jokowi bagian dari mafia migas? Bisa jadi. Diduga dia bermain dengan oligarki untuk mendapatkan keuntungan dari sini. Kenapa banyak yang berpikiran Jokowi bagian dari mafia migas? Begitu isu ini mencuat, para buzzer-buzzernya langsung buru-buru menyalahkan Ahok. Sampai ada pengacara kondang bikin konten nyerang Ahok. Udah kayak minum obat aja. Sehari bisa 3-4 kali. Kenapa sih Ahok diserang? Padahal dia cuma komisaris utama loh. Karena Ahok populer. Jadi isu bisa gampang dialihkan. Kenapa direksi Pertamina waktu itu nggak diserang? Menurut gue ya, karena jajaran direktur Pertamina ada ponakannya Jokowi. Udah ketemu kan benang merahnya? Lalu daftar korupsi yang kelima atau yang terakhir deh. Adalah indikasi penyelewengan dana proyek strategis nasional yang nilai kerugiannya ditaksir sekitar 2.200 triliun atau 2,2 kuadriliun. Ini nilainya lebih besar dari kasus Pertamina loh. Cuma kenapa nggak ada yang ya? Pasti lu semua bertanya-tanya, dari mana angka itu? Oke, gue jelasin ya. Pada awal 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan bahwa 36% dana proyek strategis nasional atau PSN itu dikorup, alias tidak digunakan untuk membangun proyek negara. Ini yang ngomong PPATK loh, bukan gua. Aliran dananya disinyalir lari ke aparat sipil negara dan politisi kotor. Lu tahu nggak berapa nilai PSN zaman Jokowi? Total nilainya itu 6.246 triliun. Kalau 36%-nya itu dikorup, berarti kerugian negara itu sekitar 2.200 triliun lebih. Atau 2,2 kuadriliun loh. Menurut gue ini udah sistematik banget ya. Karena gue yakin ini melibatkan banyak pihak pastinya. Apakah Jokowi terlibat? Ya itu harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi yang pasti Jokowi udah lalai dalam menjalankan tugasnya. Ya katakanlah Jokowi nggak terlibat. Dia nggak memperkaya diri sendiri. Tapi dia bisa dianggap memperkaya orang lain. Dan itu
masuk dalam kategori korupsi juga loh. Ya, tapi sayangnya isu ini sepertinya dibungkam. Gua rasa Jokowi mati-matian kondisiin media untuk meredam isu ini. Bisa dilihat dari exposure media sangat sedikit banget loh. Bahkan hampir nggak ada. Isu ini hilang gitu aja. Padahal nilainya fantastis banget loh. Kenapa gue bilang Jokowi mati-matian meredam isu ini? Karena waktu itu masih masa pilpres bos. Kalau ke expose besar nih, bisa hancur citranya dan kalah jagoannya dia nanti. Terus gimana caranya dia mengalihkan isu besar ini? Oke, dikit nih. Lo inget nggak waktu pilpres ada netizen pendukung 02 nangis berjamaah yang membuat suasana seolah-olah mereka sedih karena jagoannya dianggap dizolimi dan dipermalukan. Gua rasa mereka nangis berjamaah bukan buat jagain jagoannya, tapi buat mengalihkan isu ini nih. Karena abis itu, isu ini tuh hilang. Pendukung ketiga capres waktu itu tenggelam di dalam hiruk pikuk urusan nangis Bombay ini nih. Kenapa gue berpikiran kayak gitu? Karena nangis berjamaah itu kejadiannya sekitar tanggal 9 Januari 2024. Dan rilis PPATK ini tanggal 10 Januari 2024. Atau sehari urusan nangis-nangis gak jelas itulah. Gue yakin Jokowi sebagai presiden pasti mendapatkan informasi kalau PPATK akan mengeluarkan rilis ini. Makanya, supaya isu ini tidak membesar, langkah antisipasinya disiapkan dulu dengan apa? Ya dengan nangis-nangis ini. Pas kan, momennya juga abis debat capres kan kalau nggak salah. Dan perasaan orang Indonesia ini nih, kan gampang tersentuh ya kalau ngelihat kayak gini-gini. Ada yang seolah-olah dizolimi, jadilah dibikin situasi seperti itu. Dan terbukti, berhasil loh. Setidaknya 59% orang-orang Indonesia kemakan juga kan. Mereka nggak lebih memilih menangisi capres jagoannya mereka daripada menangisi duit negara yang hilang senilai 2.200 triliun. Nah, daftar korup dan korupsi ini aja, kalau di total-total, kerugian negara itu sekitar 3.800 triliun. Ini belum dari kasus-kasus lain loh. Kayak BTS Kominfo, Asabri, Jiwasraya, lahan sawit, tambang, dan masih banyak lagi. Kebayangkan kalau ini aja nilai kerugian negaranya itu nggak dikorup nih, bisa banyak manfaat yang didapat rakyat loh. Terus gimana guys? Kita mau ikhlasin aja atau bergerak untuk meminta pertanggungjawaban mereka? Oke, sekian dari gua. Sorry to say kalau ada omongan gua yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye!